Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang hebat, yang soleh-solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, alhamdulillah kita bertemu pada semester genap ini. Kali ini dalam pelajaran matematika dengan materi bangun ruang, yaitu ciri-ciri bangun ruang, dan kali ini yang akan kita bahas adalah kubus dan balok. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari nanti bermanfaat, ya. Kita berdoa dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat memahami ciri-ciri bangun ruang, sisi datar, yaitu balok dan kubus. Nah, coba kalian ingat, siapa yang tahu di antara kalian apa yang disebut dengan bangun ruang itu? Iya, betul. Menurut para ahli, bangun ruang dalam matematika yaitu bangun yang memiliki volume, isi, dan memiliki 3 komponen penyusun yaitu berupa sisi, rusuk, dan titik sudut. Nah, sedangkan bangun ruang juga disebut sebagai bangun 3 dimensi. Nah, coba sebutkan, beri contoh ya, bangun ruang itu apa saja? Iya, balok, kubus, apa lagi? Prisma, limas, bola. Oke, nah sekarang kita membahas tentang unsur-unsur bangun ruang. Terdiri dari apa saja unsur-unsur bangun ruang? Yang pertama adalah sisi. Sisi adalah daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang. Kemudian unsur yang kedua adalah rusuk. Apa rusuk? Rusuk adalah garis pertemuan sisi-sisi pada bangun ruang. Sedangkan yang ketiga, titik sudut, yaitu titik pertemuan 3 atau lebih rusuk pada suatu bangun ruang. Nah, setiap bangun ruang memiliki ciri-ciri yang berbeda, ya. Jadi antara balok, kubus, limas, prisma, dan lainnya ada bedanya. Nah, ciri-ciri bangun ruang dapat kita lihat berdasarkan apa, anak-anak? Iya, berdasarkan unsur-unsur tadi, yaitu sisi, rusuk, dan titik sudut yang dimilikinya. Ini yang membedakan antara bangun ruang satu dengan yang lain. Kita lanjutkan. Yang pertama kita bahas adalah kubus. Perhatikan gambar ini. Ya, kalian perhatikan. Ciri-ciri kubus antara lain, yang pertama adalah keenam sisinya berbentuk persegi yang sama luas, di mana sisi-sisi yang sehadap adalah sejajar. Perhatikan, alas dengan yang atas tutup itu sama ya, sejajar, sehadap sejajar. Walaupun semua sisinya itu luasnya sama ya, kanan kiri sama, samping muka belakang sama. Oke, sekarang ciri yang kedua. Memiliki rusuk berjumlah berapa? 12 yang sama panjang. Perhatikan rusuknya. Ya, ini ada 12. Nah, kalian hitung 1, 2, 3, 12. Oke, itu rusuk ya. Kalian ingat,
Kalau kalian buat misalkan tempat apa, kotak tempat apa itu kalian kan buat rusuk dulu. Kalau bahasa Jawanya ragangan ya. Oke. Kemudian yang ketiga, memiliki 8 titik sudut. Coba kalian hitung ya. Itu. Pertemuan antara 3 rusuk atau lebih namanya apa? Titik sudut. Ada berapa anak-anak? 8. Oke, itu ciri-ciri kubus ya. 12 rusuk, 8 titik sudut, dan 6 sisi yang sama panjangnya. Oke, kita lanjutkan. Contoh yang pertama sekarang ya. Pada kubus di samping, contoh soal ya. Tentukan A. Semua pasangan sisi yang sejajar. B. Semua pasangan rusuk yang sejajar. C. Semua titik sudutnya. Oke. Coba kalian kerjakan. Nah, sekarang penyelesaiannya adalah yang pertama, semua pasangan sisi yang sejajar. Sisi yang pertama adalah sisi A, B, C, D. Sejajar dengan sisi apa? E, F, G, H. Alas dan tutup itu ya. Kemudian yang kedua, sisi B, C, G, F. Sisi kanan itu sejajar dengan sisi A, D, H, E. Nah, sekarang yang ketiga. Sisi A, B, F, E sejajar dengan sisi D, C, G, H. Paham ya? Oke. Kemudian, semua pasangan rusuk yang sejajar. Perhatikan rusuk yang mana tadi? Iya, rusuk AB. Nah, sejajar dengan rusuk apa saja? Sejajar dengan rusuk CD. Kemudian atas itu EF dan GH. Nah, sekarang rusuk yang kedua, rusuk BC. Sejajar dengan apa BC? Sejajar dengan yang atas itu, coba. FG. Kemudian AD dan EH. Nah, sekarang rusuk AE. AE. Ya, AE sejajar dengan BF. CG. Dan DH. Oke, pinter. Yang ketiga. Unsur yang ketiga. Semua titik sudutnya. Apa saja titik sudutnya? Yaitu titik A, titik B, C, D, E, F, G, dan titik H. Itu titik sudutnya ada berapa? 8. Oke. Nah, sekarang contoh yang kedua. Jumlah panjang rusuk sebuah kubus adalah 192 cm. Itu semua loh ya. Semua rusuknya dijumlah itu jumlahnya 192. Nah, sekarang ada berapa rusuk anak-anak? Tadi 12. Sekarang tentukan luas alas kubus tersebut. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Coba perhatikan. Penyelesaiannya adalah diketahui jumlah panjang rusuk kubus semua adalah 192 cm. Kemudian yang ditanya apa? Tentukan luas alas kubus. Nah, perhatikan. Kubus itu rusuknya semua sama. Jumlahnya adalah 12. Jadi untuk penyelesaiannya nanti adalah semua rusuk yang diketahui berapa? 192 ya ini ya. Ingat, kubus memiliki 12 rusuk sama. Panjang untuk mencari panjang satu rusuk kubus yaitu 192 dibagi banyaknya rusuk. Dibagi berapa? 12. Hasilnya adalah berapa?
Oke, 16 cm itu satu rusuk. Nah, untuk mencari luas sisi, luas alas adalah sisi kali sisi atau mencari luas persegi. Nah, sehingga luas alas kubus dapat dicari dengan rumus sisi kali sisi. Mencari apa? Kan rusuknya berupa sisinya berupa persegi. Maka mencari luas persegi, sisi kali sisi. Berapa tadi rusuknya? 16. Maka 16 kali 16. Hasilnya berapa luas alasnya? 256 cm persegi. Jadi, luas alas kubus tersebut adalah 256 cm persegi. Oke, paham ya anak-anak? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang bangun ruang yang kedua, yaitu apa? Balok. Perhatikan ciri-ciri dari balok. Yang pertama adalah sama dengan kubus tadi, memiliki 6 sisi. Namun bedanya apa anak-anak? Kalau kubus tadi semua sisinya adalah sama. Tapi kalau balok ini sisi-sisi yang berhadapan saja. Ya, yang berhadapan sejajar dan sama luas ya. Yang sama luas itu adalah yang sejajar. Perhatikan. Berarti ada 3 pasang sisi yang sama dan sejajar. Oke. Karena jumlah sisinya semua 6. Tapi yang sama ada 3 pasang. Kalau kubus itu semua. Ya. Oke, yang kedua cirinya memiliki 12 rusuk. Sama 12-nya dengan kubus. Di mana rusuk-rusuk yang sejajar ini hanya yang sama panjang adalah yang sejajar. Oke. Kemudian, nah ini perhatikan. Nah, yang sejajar itu sama panjangnya. Yang ketiga, memiliki 8 titik sudut. Oke, sama dengan kubus tadi, 8. Kita lanjutkan. Contoh yang pertama. Perhatikan. Perhatikan balok di atas. Tentukan apa? A. Semua pasangan sisi yang sejajar. B. Semua pasangan rusuk yang sejajar. C. Semua titik sudutnya. Nah, oke. Kita selesaikan. Bagaimana penyelesaiannya? Yakni ya, yang pertama, semua pasangan sisi yang sejajar. Sisi RSTU, perhatikan, RSTU sejajar dengan VWXY. Ya, tuh. Kemudian, sisi RU YF sejajar ya, YV, maaf. Sisi RU YV sejajar dengan sisi STXW. Nah, kemudian sisi RSWV ya, RSWV itu sejajar dengan sisi UTXY. Itu bila dilihat dari sisinya ya. Berarti ada 3 sisi, 3 pasang sisi yang sama dan sejajar. Oke. Kemudian semua pasangan rusuk. Mana rusuk yang sejajar? Karena tidak semua rusuk pada balok ini sama panjang. Hanya yang sejajar yang sama panjang. Oke, perhatikan. Rusuk RS sejajar dengan rusuk sejajar dan sama panjang dengan rusuk apa saja? UT. Kemudian VW. Kemudian apa lagi? XY. Nah, kemudian rusuk ST sejajar dengan rusuk RU.
WX. Nah, dan VE. Kemudian rusuk TX, perhatikan TX sejajar dengan rusuk SW. Rusuk mana lagi? Ya. RV. Kemudian UY. Oke, paham anak-anak? Ada 3 pasang rusuk yang sama dan sejajar. Sama panjang maksudnya. Kemudian yang C, semua titik sudutnya. Apa saja? Ada berapa tadi? 8 ya. Titik R, titik sudut S, T, U, V, W, X, dan E. Itu ada 8 titik sudut. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang contoh yang kedua. Kita pada soal ya. Sebuah balok memiliki ukuran seperti pada gambar di samping. Panjang 12, lebar 8, dan tingginya adalah 16 cm ya. Panjang 12 cm, lebar 8 cm, dan tingginya 16 cm. Oke, sekarang apa pertanyaannya? Tentukan luas sisi OPHR, MNRH, dan KNRO. Nah, sekarang mari kita selesaikan soal tadi ya. Tentukan luas sisi OPHR, MNRH, dan KNRO. Nah, sekarang yang pertama, ingat sisi balok berbentuk apa? Berbentuk persegi panjang. Semua persegi panjang. Sehingga kalau kita mencari sisinya, berarti mencari luas persegi panjang. Rumusnya bagaimana anak-anak? Panjang kali lebar. Oke, sekarang yang pertama kita cari luas sisi OPHR. Perhatikan, OPHR. Nah, sisi itu sejajar dengan apa? Yang bawah, KLMN. Oke. OP panjangnya ya, kemudian lebarnya adalah PH. Coba rusuk OP sejajar dengan apa? RH, NM, dan KL. Nah, itu sudah ada angkanya. Berapa? 12 cm. Berarti OP adalah 12 cm. PH, rusuk PH sejajar dengan apa? OR, KN, dan LM. Nah, itu di LM ada itu berapa? 8 cm. Sehingga luas sisi OPHR adalah 12 kali 8. Berapa hasilnya bila dikalikan? Iya, betul. Pinter kalian. 96 cm persegi. Sekarang menyelesaikan yang kedua. Luas sisi MNRH. Perhatikan. MNRH itu sama dengan sejajar dengan sisi apa? KLPH. Ya, muka belakang itu. Nah, berarti kita mencari panjang dan lebarnya itu MN dan MH. Oke. Sekarang panjangnya MH itu. Perhatikan. Berapa? 16. NM berapa? Sejajar dengan apa? KL. Berapa? 12. Sehingga untuk mencari sisi MNRH adalah berapa anak-anak? 16 kali 12 cm. Nah, hasilnya berapa kira-kira? Kalian kalikan 192 cm persegi.
Nah, sekarang tinggal penyelesaian dari soal yang terakhir, yaitu mencari sisi atau luas sisi KNRO. Perhatikan, KNRO. Sejajar dengan sisi yang mana, anak-anak? Iya, LM, P. Nah, kita berarti mencari luas persegi panjang KNRO. KN sejajar dengan apa rusuknya? OR, P, H, dan L, M. Berarti berapa itu? 8 cm. Sekarang itu tingginya yang menjadi panjang NR. Sejajar dengan sisi apa saja? K, O. Kemudian apa lagi? L, P. Apa lagi? M, Q. Nah, berapa rusuknya panjangnya? 16 cm. Nah, berarti luas persegi panjang KNRO, luas apa? Sisi dari KNRO ini adalah panjang kali lebar, yakni 8 cm kali 16 cm. Sehingga kalau kita kalikan hasilnya adalah 128 cm persegi. Nah, paham ya kalian mencari sisi-sisi dari balok dan sisi-sisi dari kubus. Oke, itu tadi. Nanti hubungannya itu kalian selanjutnya ada materi mencari sisi bangun ruang atau permukaan bangun ruang. Oke. Nah, anak-anak, semoga balok dan kubus yang kita pelajari ini bisa kalian pahami, baik ciri-ciri unsur-unsurnya, serta mencari luas sisinya, ya, secara sederhana. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.